Tuh bisa dilihat tuh. Ini yang Turbo SE Experience V2 yang ukuran 2,5 inci guys. Tuh. Seperti ini untuk output cahayanya. Dan sedangkan ini yang Turbo SE Ultra Cooler ya, yang bilet ukuran 2 inci. Tuh. Outputnya seperti itu. Halo guys, kembali lagi. Jadi video kali ini saya bakal mereview dua bilet yang mereknya sama nih guys, sama-sama dari AS nih ya. Satunya ini Turbo SE Ultra Cooler ukuran 2 inci dan satunya lagi ini yang Turbo SE Experience V2 guys, ukuran biletnya 2,5 inci ya. Jadi saya penasaran guys, pengen ngebandingin output cahaya dua bilet ini ya. Walaupun ini udah saya rasa jelas ya karena ini mereknya sama dan harganya berbeda guys. Yang ini lebih mahal, yang ini lebih murah ya. Untuk Turbo SE yang Ultra Cooler ini itu kalau nggak salah 1.350.000 ya. Dan untuk yang Turbo SE Experience V2 ini ya teman-teman udah pasti banyak tayang tahu lah. Harganya itu 900 berapa lah gitu ya. Pokoknya ya anggaplah 1 jutaan ya harganya. Jadi kalau secara harga otomatis yang Turbo SE Ultra Cooler ini bakal lebih unggul lah ya. Tapi ya saya penasaran guys, pengen ngebandingin antara output keduanya ya. Karena ini untuk secara wattnya ini punya watt yang sama guys. Malah justru wattnya yang lebih tinggi yang ini ya, yang Turbo S Experience V2 nih. Kalau yang Turbo S Experience V2 di low beamnya 60 watt, high beamnya 70 watt. Kalau untuk yang Turbo SE Ultra Cooler ini, dia di low beamnya 50 watt dan high beamnya 60 watt guys. Jadi lebih besar yang ini untuk wattnya ya. Tapi untuk harganya ini lebih mahal. Jadi makanya ini kita coba bandingin lah. Lebih unggul yang mana kalau secara output cahaya ya, karena untuk ukurannya ini berbeda guys. Yang ini ukurannya kecil hanya 2 inci dan yang ini ukurannya ya standar lah 2,5 inci ya. Oke, langsung kita coba review keduanya guys. Oke, ini kalau kita lihat keduanya untuk kelengkapan dalam paket pembeliannya ya. Ini untuk yang Turbo SE Ultra Cooler ya, cuman dapat tiningnya guys. Unit biletnya sama ya dapat stiker sama kertas-kertas kayak gini cuman ya. Dan ini ngomong-ngomong yang satunya udah saya bongkar untuk diperlihatkan isian dalamnya guys. Dan untuk yang Turbo S Experience V2 itu ada soket ya untuk kelengkapannya dan ya ada kayak ginian, karena kalau yang kayak ginian itu Turbo S Experience V2 kan ada ininya guys. Sedangkan kalau yang Ultra Cooler itu kan nggak ada. Jadi otomatis yang nggak ada kayak giniannya ya. Cuman yang ini nggak dapat soket kayak gini nih. Jadi kalau dari segi kelengkapan ini lebih lengkap ya yang Turbo S Experience V2 guys. Nah ini udah saya bongkar keduanya guys. Jadi kita perlihatkan isian dalamannya dulu ya. Jadi bisa dilihat tuh untuk secara ukurannya sangat berbeda jauh ya antara yang Ultra Cooler dengan Turbo S Experience V2 guys. Ini yang Turbo S Experience V2 dan ini yang Turbo SE Ultra Cooler ya. Untuk LED-nya ini ya beda guys. Ini ukurannya LED-nya memang lebih kecil ya, karena memang biletnya kan lebih kecil. Memang harus mata LED-nya itu ya ukurannya harus lebih kecil untuk bisa dapat fokus yang maksimal lah gitu ya. Nah, ini yang Turbo S Experience V2, yang Ultra Cooler tuh. Agak silau ya, mungkin saya rendahkan pencahayaannya guys. Nah, seperti ini. Dan bagian laser pun itu saya pikir sama ya, tapi ternyata enggak guys, enggak sama nih guys. Tuh. Jadi mata LED-nya itu, ini yang Ultra Cooler tuh dia lebih kecil, yang ini lebih besar mata LED-nya. Tuh. Memang mungkin di kamera kurang jelas lah ya, kelihatannya ya. Dan drivernya ini untuk bagian yang Turbo S Experience V2. Sedangkan untuk yang Ultra Cooler itu ada di bawah dia. Nah, kayak gini ini lasernya nih. Nempel di sini ya, tuh kayak gitu. Ini pasang kayak gini lagi nih. Dan untuk dari segi ini kipas, ini namanya juga kan udah secara nama Ultra Cooler ya. Jadi memang yang diunggulkan itu dia pendinginnya guys. Namanya kan Ultra Cooler gitu kan. Jadi kipasnya nih. Jadi kalau kita bandingin dengan yang Turbo S Experience V2, aduh ini lupa nggak dibongkar lagi. Tuh. Jadi secara kipasnya yang Ultra Cooler dia lebih besar kipasnya, dan di sini juga ada semacam apa ini tembaga nih ya kayak gini. Ini fungsinya untuk membuang panas guys. Jadi di sini langsung ada kipasnya. Entah ini nyedot atau nyemprot ke sana ya sistemnya. Kayaknya mungkin ke sana lah mungkin ya. Nggak tahu juga. Tapi pokoknya ya ini fungsinya untuk membuang panas guys.
Jadi kalau udah kayak gini ya, itu pembuangan panasnya akan lebih baik lah ya. Dan oke lah, inilah kalau untuk dari segi isian dalamannya ya. Ini untuk bagian solenoid, ini kayak gini. Yang ini yang ultra cooler, ini kayak gini bentuknya. Oke, kita rakit dan kita coba tes output cahayanya. Oke, ini sudah saya rakit kembali guys. Sekarang saya coba perlihatkan secara tampilan fisiknya dulu ya. Ini untuk yang Turbo SE Ultra Cooler yang ini ya. Dan yang ini Turbo SE Experience V2. Jadi terlihat lumayan jauh lah ya secara ukuran, secara fisiknya. Panjangnya pun tuh, jadi ini lebih pendek, ini lebih panjang, dan diameternya ini ya jelas beda lah diameter lensanya ya, karena ini 2 inci, ini 2,5 inci guys. Tuh lumayan jauh perbedaannya. Tampak belakangnya ya kayak gini, ini atas, ini bawah nih, seperti ini. Oke, langsung kita tes untuk output cahayanya guys. Set. Nah oke, sudah nyala keduanya. Dan inilah untuk output bilet ini ya, AES Turbo SE Experience V2 dan Turbo SE Ultra Cooler. Saya coba posisikan lebih ke atas dulu kameranya guys. Tuh bisa dilihat tuh. Ini yang Turbo SE Experience V2 yang ukuran 2,5 inci guys. Tuh seperti ini untuk output cahayanya. Dan sedangkan ini yang Turbo SE Ultra Cooler ya, yang bilet ukuran 2 inci. Tuh outputnya seperti itu. Dan ini kalau saya coba lihat keduanya memang ya memang lebih unggul ya. Yang Ultra Cooler memang dia lebih terang guys. Kalau untuk bagian tengahnya sih itu kayaknya sama ya. Kalau untuk secara terangnya bagian tengah itu lasernya pun itu jadi terlihat sama. Cuman untuk secara merata, secara ketebalan cahaya itu yang Turbo SE Ultra Cooler itu memang dia lebih tebal guys cahayanya guys. Tuh. Kalau untuk lebar, lebih lebar yang mana ya? Coba saya lihat dulu guys. Sama sih, saya rasa sama. Terus kalau untuk jarak output cahaya cut off atas ke cut off bawah ya, ini yang Turbo SE Ultra Cooler lebih pendek, yang ini lebih tebal. Yang Turbo SE Experience V2 ini lebih tebal guys. Yang Ultra Cooler lebih pendek ya. Tapi untuk ketebalan cahaya, yang Ultra Cooler dia menang dia. Tuh. Jadi yang Ultra Cooler itu ketebalan cahayanya dia lebih merata. Tapi kalau yang Turbo SE Experience V2 itu tebal cahayanya itu di tengah. Fokusnya ke cuman di tengah, sampingnya itu dia udah tipis gitu ya. Tapi yang ini memang sama fokus di tengah juga terangnya, cuman dia lebih gede aja cahayanya gitu ya dibandingkan dengan yang Turbo SE Experience V2 guys. Aduh, ini biletnya udah mulai panas ya, udah mulai nggak bisa dipegang ini guys. Sekarang untuk pas beamnya guys, ini keduanya udah saya nyalakan pas beam ya. Ini yang Turbo SE Ultra Cooler dulu. Ini output cahaya yang Turbo SE Ultra Cooler ya, lasernya seperti itu. Jadi keduanya sama-sama punya laser ya. Nah, ini yang Turbo SE Experience V2. Tuh, jadi outputnya seperti itu. Dan ini yang Ultra Cooler. Ini Turbo SE Experience V2. Ini Turbo SE Ultra Cooler. Jadi kalau saya lihat tuh besarnya lasernya itu Turbo SE Ultra Cooler lebih besar. Secara terangnya, secara terang lasernya ya, ini saya lihat sama sih. Dan untuk tinggi pas beamnya, ini yang Turbo SE Ultra Cooler lebih tinggi, Turbo SE Experience V2 itu lebih pendek ya. Tuh bisa dilihat tuh. Ini nih yang Ultra Cooler, ini yang V2. Turbo SE Experience V2 ya. Memang lebih tinggi yang Turbo SE Ultra Cooler ya. Jadi kesimpulannya untuk pas beam Turbo SE Ultra Cooler juga lebih unggul dia ya. Sekarang saya pengen uji untuk drop wattnya ya. Ini yang Turbo SE Experience V2 dulu guys. Saya nyalakan sekitar 30 menit. Apakah wattnya nanti akan drop atau enggak ya? Ini udah nyala. Ini saya coba start. Nah, dari sekarang bisa dilihat tuh di sini ampere terlihat 10 ampere ya. Tapi ini enggak real guys. Tapi ya kalau pengen melihat drop watt juga bisa ya. Ini 10 ampere.
apakah selama 30 menit ini akan tetap bertahan di 10 ampere atau enggak ya. Kita tunggu 30 menit guys. Oke, jadi biar nggak lama ya, saya rasa untuk yang tes Turbo SE Experience V2 ini udah cukup guys. Ini udah sekitar 6 menit ya. Ya tuh, 6 menit. Dan ini untuk dropnya sudah drop sekitar 3 amperan. Tadi 10 ampere kan, ini sudah drop ke 7 ampere. Jadi kalau sudah drop seperti itu, otomatis ini untuk output cahayanya juga bakal meredup guys. Karena sudah wattnya itu sudah drop ya. Dan ini udah mulai turun lagi tuh, ke 6,9 itu. Sedikit demi sedikit dia terus menurun guys. Jadi ini udah mulai panas dan wattnya itu udah mulai drop gitu ya. Itu memang ada sistemnya seperti itu biar awet gitu guys. Jadi bukan karena terlalu panas sehingga seperti itu ya. Memang sistemnya dibikin seperti itu tuh billetnya guys. Oke, sekarang kita coba tes yang ultra cooler. Langsung kita nyalakan. Set, nah udah nyala. Kita mulai start dari nol lagi ya tuh. Kita bisa lihat untuk ampernya di sini 10,7, masih di 10 ampere juga ya. Berarti wattnya sama ini guys. Tuh 10,9. Oke, kita coba tunggu sampai berapa menit ya wattnya drop atau mungkin nggak drop sama sekali gitu ya. Oke, kita coba lihat guys. Ini sudah masuk 30 menit ya. Tuh 30 menit dan bisa kita lihat tuh untuk wattnya jadi masih bertahan ya. Masih ada di 9,7 ampere. Tadi kan 10, berapa itu kan pada start awal tapi ya. Jadi ya saya rasa mainnya di 10 amperan ya. Dan ini tuh ini aja di 9,8 masih. Jadi wattnya masih bertahan untuk yang Turbo SE Ultra Cooler ini guys. Jadi memang udah nggak bohong lah ya. Sesuai dengan namanya ultra cooler, jadi memang dia punya sistem pendinginan yang cukup baik ya, sehingga wattnya bisa bertahan guys, nggak drop guys. Kalau yang Turbo SE Experience V2 ini yang tadi bahkan nggak saya tunggu sampai 30 menit ya, cuman saya tunggu sekitar 6 menit saja sudah drop sekitar 3 amperan. Jadi kalau udah drop seperti itu ya redup udah billetnya guys. Ini berarti ya cahayanya masih tetap bertahan seperti itu ya, nggak meredup dia ya, karena wattnya tetap bertahan guys. Untuk power supply ini kayaknya nggak real guys. Mungkin ini dia mainnya sebenarnya di paling 5-7 amperan ya, bukan di 9 amperan kayak gini. Jadi dia ada di 7 amperan mungkin kalau secara realnya guys. Oke, jadi sekarang kesimpulannya guys. Jadi kalau secara kesimpulan ini ya udah jelas lah ya. Turbo SE Ultra Cooler ini ya udah menang dari segala hal ya. Mulai dari segi ukuran dulu. Ukurannya ini hanya 2 inci, jadi cukup mungil untuk ukuran billetnya ini. Jadi cocok untuk di segala medan lah ya, mau headlamp kecil, headlamp besar, dia ya bisa lebih inilah, lebih fleksibel lah ya. Kalau Turbo SE Experience V2 ini lebih cocok kayak inilah, kayak motor bebek gitu guys. Jadi dia ya masih memungkinkan. Kalau ini kadang ada yang udah tidak memungkinkan ya pakai ukuran billet yang 2,5 inci. Terus juga dari segi output cahaya. Kalau segi output cahaya cuman beda tipis sih. Memang ya, jadi nggak terlalu ada perbedaan guys, mungkin bisa dibilang hampir sama, tapi ya sedikit lah, sedikit lebih terang yang Turbo SE Ultra Cooler. Tapi yang terpenting adalah drop wattnya ya, ini yang banyak dikeluhkan para customer juga kan, drop wattnya guys. Untuk drop wattnya, bahkan ini udah sampai saya tunggu sampai 30 menit, wattnya untuk yang Turbo SE Ultra Cooler ini masih bertahan ya, tetap dia ampernya tidak drop, tidak turun guys. Sedangkan untuk yang Turbo SE Experience V2 ini bahkan saya cuma tunggu 5-6 menit tadinya ya. Itu sudah drop sekitar 3 amperan guys. Itu kalau udah drop seperti itu ya otomatis cahayanya bakal meredup ya. Jadi ya pokoknya kesimpulannya inilah yang paling mantap lah ya. Turbo SE Ultra Cooler guys. Walaupun secara harga ini memang lumayan beda jauh. Beda 350 ribuan ya. Jadi ya buat teman-teman pilih yang mana nih? Turbo SE Experience V2 atau Turbo SE yang Ultra Cooler ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian lah. Kalau saya sih ya memang pilih yang ini ya. Oke lah memang guys. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya guys.